Hai teman-teman, kembali lagi di channel ARS18. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat. Oke, video kali ini saya akan membahas alur cerita film, yaitu film Neighbor yang dirilis tahun 2016. Film bergenre horor dan thriller, di mana film ini menceritakan kisah dari sepasang kekasih yang bernama Johnny dan Rosie. Mereka selama ini hidup dengan aman dan damai. Namun, ada sebuah hal yang selama ini sering kali mereka lakukan setiap harinya, yakni adalah memata-matai tetangganya sendiri. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka meyakini bahwa penampilan yang biasa dari seseorang, biasanya mereka menyimpan sebuah rahasia yang mengejutkan. Penasaran? Langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Film ini menceritakan tentang dua orang pasangan kekasih yang baru saja pindah di daerah Carter, Mississippi. Pasangan tersebut bernama Johnny dan Rosie, pasangan yang saling mencintai. Bisa dilihat, mereka berdua sangatlah romantis. Demi mencari ketenangan, mereka memilih tempat tersebut karena dihuni oleh dua rumah saja, yaitu mereka berdua dan satu tetangganya yang bernama Mr. Troy. Mr. Troy ini memiliki hobi yang cukup aneh, yaitu menembaki kelinci, yang gak tahu fungsinya itu buat apa. Oke, saya ceritakan sedikit tentang si Johnny ini. Jadi, Johnny ini adalah seorang tentara yang dipecat, dan ia pun sekarang bekerja dengan pamannya yang bernama Uncle Neil, sebagai kurir narkoba. Dalam menjalankan aksinya, Johnny tentunya sangat berpengalaman dalam melakukan transaksi, lalu setelahnya ia juga tidak lupa mengganti plat nomor customer-nya tersebut, supaya menghindari kecurigaan dari pihak kepolisian. Dan itulah sebabnya kenapa selama ini Johnny selalu berpindah-pindah rumah, karena supaya terhindar dari jejak kepolisian. Di pagi harinya Johnny pun dipanggil oleh pamannya untuk mengirimkan barang yang cukup banyak. Dan tentunya ia juga akan mendapatkan jatah yang banyak juga. Segera mungkin ia berpamitan dengan Rosie, dengan sedikit adu jigong. Singkat cerita, sampailah ia di tempat pamannya tersebut. Sesampainya di sana, Johnny melihat pamannya yang sedang mencekek seseorang, dan ternyata orang tersebut adalah seorang rentenir. Jadi ceritanya, si rentenir ini mau nagih hutang ke Uncle Neil, tapi yang ditagih malah lebih galak daripada yang nagih. Dan itu udah biasa lur. Selain ia adalah keponakannya, Johnny sangat dipercayai oleh pamannya dalam setiap pengiriman yang ia lakukan. Jadi intinya, pamannya tersebut tahu bahwa Johnny sangatlah berpengalaman dalam skill penyelundupan tanpa terdeteksi. Sedikit pertemuan dari mereka berdua, Johnny pun diberikan sebuah bekal oleh pamannya berupa plat nomor baru. Saat Johnny akan memundurkan mobilnya, hampir saja ia menabrak mobil seseorang, dan mobil orang tersebut tiba-tiba berhenti, lalu memberikan gelagat aneh kepada si Johnny. Nanti ARS18 ceritakan, siapa sebenarnya dua orang ini. Jadi pantengin video ini sampai habis. Dalam perjalanan ke rumahnya, lagi-lagi ia dicegat oleh seorang polwan yang udah lama mencurigai si Johnny. Namun ia belum punya cukup bukti untuk menangkap si Johnny. Jadinya, ia cuman dicek aja. Singkat cerita, sesampainya di rumah, bersama dengan customer yang diarahkan oleh Uncle Neil, dan di belakang rumah, mereka melakukan transaksi. Setelah orang tersebut memberikan segepok uang kepada Johnny, lalu, Johnny pun tidak lupa mengganti plat nomornya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menghindari kecurigaan dari pihak kepolisian. Lalu uang tersebut pun ditunjukkan kepada Rosie. Ia mengatakan, setelah ia mengembalikan semua uang ini kepada Uncle Neil, Johnny berjanji untuk kabur dari sana. Meskipun Rosie mengatakan untuk membawa kabur uangnya saja, namun Johnny menjawab, itu sama saja dengan membahayakan nyawa mereka berdua. Uncle Neil tidak segan-segan akan membunuh siapa saja yang mengkhianati dirinya. Johnny hanya mengkhawatirkan keselamatannya Rosie seorang, dan Rosie pun mengerti dengan apa yang Johnny katakan. Namun tak disangka, di luar rumah, ada orang yang mengintai mereka berdua. Lalu setelah itu, orang tersebut pun pergi dari sana. Di tengah obrolan Johnny dan Rosie, ada orang yang mengetuk pintu rumah mereka, dan ternyata itu adalah Mr. Troy, yang membawakannya 2 botol minuman abok cap topi sengklek. Tujuan Mr. Troy datang ke sana, hanya untuk menanyakan perihal, kenapa di pagi tadi, Johnny ada di halaman rumahnya. Lalu Johnny pun menjawab, saat dia menuju pulang ke rumah,
Ia tidak sengaja melihat tong sampah milik Mr. Troy tergeletak di tengah jalan, dan sebagai tetangga yang baik, Johnny hanya ingin mengembalikannya saja, tanpa ada niat apapun. Setelah Mr. Troy mendengar penjelasan dari Johnny, ia pun merasa lega, dan berterima kasih kepada Johnny. Rosie yang dari tadi yang udah mengintip mereka berdua, ia dilihat oleh Mr. Troy. Kemudian Mr. Troy menyuruh Rosie untuk berkenalan dengan dirinya. Awal perkenalan mereka berdua, Mr. Troy udah nunjukin ekspresi sangean ketika melihat Rosie. Dan hal tersebut yang membuat mereka berdua merasa aneh dengan tetangga barunya ini. Apalagi saat Mr. Troy melihat sebuah teropong yang mengarah ke rumahnya. Mr. Troy merasa selama ini ia sedang diawasi, dan dia tidak menyukai hal tersebut. Mr. Troy mengatakan ke mereka berdua, untuk tidak mencampuri urusannya. Kemudian Mr. Troy segera pergi dari rumah mereka berdua. Namun setelah kepergian Mr. Troy, Johnny mulai merasa curiga dan kepo kepada tetangganya tersebut. Ia melihat lewat teropong, ada sebuah mobil yang berisikan 2 orang, yaitu orang yang ada di scene awal tadi. Jadi 2 orang ini adalah anaknya Mr. Troy, yang bernama Cooper dan Harley. Dari gelagatnya Mr. Troy, ia sangat waspada, supaya tidak ada orang yang melihat kedatangan mereka berdua. Namun Johnny tidak memperdulikan hal tersebut, ia kembali bekerja dan menghitung uangnya untuk dikembalikan kepada Uncle Neil. Keesokan harinya di tempat Uncle Neil, Johnny tiba-tiba dibekap oleh pamannya, karena ternyata Uncle Neil mengetahui rencana Johnny yang ingin kabur dari dirinya. Johnny pun coba meyakinkan Uncle Neil, bahwa satu-satunya keluarga yang sekarang ia miliki, hanya dirinya seorang. Uncle Neil pun luluh dengan perkataan Johnny, dan ia akhirnya dilepaskan. Meskipun kini, Johnny dalam pengawasannya. Johnny pun pulang dengan keadaan mood yang sangat kacau. Ditambah lagi Rosie tidak menjawab teleponnya. Sesampainya di rumah, ia mendapati Rosie tidak ada di rumahnya. Tentu Johnny mencarinya ke sana kemari. Sempat ia bertanya ke Mr. Troy, namun Mr. Troy dengan santainya menjawab, bahwa cewek cantik emang kayak gitu. Mungkin aja dia udah bosen sama lu, jadinya dia kabur gitu aja. Tentu, Johnny tidak langsung mempercayainya. Ia pun kembali ke rumahnya. Hingga keesokan harinya, Rosie tidak kunjung pulang juga. Ia pun mulai curiga dengan tetangganya itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Mr. Troy, Johnny mampir ke rumahnya dengan membawa sebotol bir cap topi sengklek. Sesampainya di sana, tidak ada satupun orang yang menjawab sapaan dari Johnny. Ia pun masuk begitu saja ke dalam rumah tersebut, dan alangkah kagetnya Johnny, saat melihat sebuah teropong yang mengarah ke rumahnya, dan Johnny pun berkata, "Anjing, sugan teh teman tau oge ka imah aing." Panas anjing. Mumpung di rumah itu tidak ada orang, ruangan demi ruangan coba Johnny telusuri, hingga di ruangan bawah tanah. Hal mengejutkan dilihat oleh Johnny, saat melihat ada seorang pria, yang sudah tidak bernyawa. Tidak sampai di sana, Johnny kembali dikejutkan dengan seorang wanita yang merupakan tawanan dari Mr. Troy. Wanita tersebut bernama Sarah. Johnny semakin yakin bahwa orang yang dia cari selama ini, sedang berada di sana. Dan benar saja, di salah satu ruangan ia berhasil dipertemukan dengan Rosie. Dan Rosie berkata, saat ia sendirian di rumah, ia melihat Mr. Troy sedang membunuh seseorang. Dan apesnya Rosie dilihat oleh Mr. Troy, dan Rosie pun berakhir di sana. Di sana Johnny berjanji kepada Rosie, akan menyelamatkan mereka semua. Namun sebelum itu ia harus membunuh Mr. Troy terlebih dahulu. Dengan memanfaatkan skill tentaranya, hampir saja Johnny melumpuhkan Mr. Troy. Namun ia digagalkan dengan kedatangan Cooper dan Harley, yang terlihat merencanakan sesuatu. Jadi mereka bertiga sebenarnya adalah seorang user deep web, yang merekam video penyiksaan yang bertujuan untuk memeras keluarga korban. Johnny yang melihat secara langsung sebenarnya sudah geram melihat mereka bertiga. Namun skillnya belum cukup untuk melakukan perlawanan. Jadi, Johnny kembali ke rumahnya untuk mengambil sebuah pemotong besi, dan sebuah senjata api. Sekembalinya ke rumah Mr. Troy, Johnny melihat si ibu polwan tadi, yang ternyata sudah bersekongkol dengan Mr. Troy. Ia mengendap-endap supaya tidak dilihat. Namun tiba-tiba Johnny dikejutkan dengan Cooper, yang tiba-tiba ada di belakangnya.
perkelahian di antara mereka tidak bisa terhindarkan. Tapi tenang, dengan menggunakan skill tentaranya, itu sudah cukup untuk melumpuhkan si Cooper. Meskipun ia sempat memanggil ayahnya, Johnny udah keduluan membunuh si Cooper, dan si Cooper pun modar di tempat. Singkat cerita, Johnny berhasil melepaskan mereka semua. Namun tawanan utama yaitu Rosie, sudah tidak ada di tempatnya, dan ternyata Rosie sudah dibawa oleh Harley dan Mr. Troy, yang akan segera digengbeng. Johnny pun membuat rencana bersama tawanan lainnya untuk memancing Mr. Troy keluar rumah, dan singkat cerita saja, rencana mereka semua berhasil. Mereka berhasil memancing Mr. Troy keluar rumah, sehingga Johnny dengan leluasa bisa melepaskan Rosie. Namun di sisi lain, Mr. Troy dan Harley yang berada di luar rumah, menemukan Cooper yang sudah tidak bernyawa. Mr. Troy langsung menyimpulkan, bahwa dalang dari pembunuhan ini adalah si Johnny. Dengan segera ia melakukan gencatan senjata, dan mereka berhasil menemukan Johnny beserta tawanan lainnya yang mencoba kabur dan melarikan diri. Satu tembakan ia lepaskan, hingga mengenai salah satu teman si Sarah, namun yang lainnya berhasil sampai di depan rumah, dan udah ditunggu oleh Uncle Neil. Jadi tujuan Uncle Neil datang ke sana, tentunya untuk mengambil uang yang dibawa oleh Johnny serta mengawasi Johnny. Namun tanpa ia sadari, tetangga dari keponakannya tersebut sedang gila-gilanya dalam membunuh seseorang, tanpa sepatah kata pun. Satu timah panas mengenai asisten Uncle Neil, sampai membuat dirinya tewas, serta ketidaksiapan yang dialami oleh Uncle Neil, membuat dirinya terkena tembakan di bagian lengan, yang mengakibatkan ia tidak leluasa melawan dua psikopat tersebut. Kalau kata channel Sakahayang Movie mah, psikopat mah kuat. Daripada mati sia-sia, mereka pun memilih untuk melarikan diri menggunakan mobil milik Uncle Neil. Namun dalam perjalanan, keluarga psikopat yang posisi masih menembak itu, berhasil mengenai kepala Uncle Neil, hingga membuat dirinya tewas, sehingga mobil yang mereka kendarai kehilangan kendali, dan si polwan kampret pun menembak mobil mereka, sehingga mobil mereka terbalik. Johnny yang ditawanan si polwan kampret, yang dari dulu pengen banget nangkap si Johnny, dan sekarang rencananya ia akan motong anunya si Johnny. Oh my god, sadis banget nih polwan, gua baru tahu kalau si polwan kampret ini bisa juga jadi dokter sunat. Sarah yang ditawan oleh Mr. Troy, namun ia cuman diborgol aja, sementara Mr. Troy langsung meninggalkannya, untuk mengubur anaknya, yaitu si Cooper. By the way kasihan juga, ngeliat si Mr. Troy kayak gini. Padahal di antara mereka bertiga, Cooper tidak mau melakukan hal sebrutal itu. Namun ia selalu dipaksa oleh ayahnya untuk melakukan hal tersebut. Coba aja si Rosie gak kepo sama si Mr. Troy, pasti kejadian yang kayak gini gak bakalan terjadi. Namun yang paling parah sebenarnya adalah si Rosie, karena ia berhadapan dengan si Harley. Harley yang tadinya nafsu berat sama Rosie, kini berbalik barbar menyerang dirinya. Karena menyalahkan mereka bertiga, atas kematian si Cooper, Harley pun melampiaskan rasa kesalnya tersebut kepada Rosie. Dan Rosie pun dihajar habis-habisan, hingga membuat dirinya tidak berdaya. Namun, tidak seperti Johnny yang cuman bisa pasrah melihat pedang kebanggaannya terpotong. Lain bagi Rosie, yang lebih cerdik dari dirinya, ia berhasil mengelabui Harley, dengan pura-pura mati. Pada saat Harley mendekatinya, disitulah Rosie membalikan keadaan, dengan membalikan posisi, yang dimana Harley dalam posisi terikat, dan Rosie pun menghajarnya hingga membuat Harley tidak berdaya. Setelah menghabisi Harley, Rosie pun segera menyelamatkan Johnny, sebelum mengalami double kill. Titik Johnny tersayangnya itu hilang lur. Sesampainya di sana, si polwan kampret pun terkaget melihat kedatangan Rosie. Tanpa pikir panjang, Rosie langsung menghajarnya, dan kemudian melepaskan Johnny. Dua dari penjahat tersebut berhasil mereka lumpuhkan, kini hanya menyisakan Mr. Troy seorang. Di sisi lain, Sarah yang berusaha melepaskan diri. Meskipun itu sangat menyiksanya, namun dengan cara tersebut ia berhasil melepaskan diri. Ia lalu mengambil senjata yang ada di dekatnya, dan tanpa diduga, Mr. Troy muncul di hadapannya, dan Mr. Troy terkaget melihat Sarah yang menodongkan senjata ke arahnya. Bersamaan dengan kedatangan Rosie dan Johnny, Mr. Troy yang merasa dirinya terpojok, tidak ada pilihan lain, ia pun memilih untuk melarikan diri, untuk kabur dari tempat tersebut. Tentunya, mereka harus melumpuhkan Mr. Troy terlebih dahulu. Dan itu bukanlah hal yang mudah lur. Lawan mereka saat ini adalah kepala keluarga dari psikopat tersebut, yang tentunya memiliki skill yang sangat paten dalam memburu seseorang. Selama yang kita ketahui saat ini,
Mr. Troy dan keluarganya menjadi pemburuan sebagai makanan sehari-hari, dan mereka bertiga, kini ada dalam permainan Mr. Troy. Bisa kita lihat, saat mereka berusaha kabur, Mr. Troy sudah menutup seluruh pintu dan ventilasi udara, lalu membuang bom asap ke arah mereka semua, guna mengurung mereka dalam kepuran asap. Mr. Troy yang merasa dirinya kini sudah di atas angin. Namun lawannya kini, juga bukan orang yang biasa, ini si Johnny. Orang yang dulunya memiliki skill tentara, yang tugasnya itu nangkepin para penjahat. Di sini situasinya pas banget, Mr. Troy yang memburu mereka semua, dan Johnny yang melawan balik dengan mengeluarkan skill lamanya. Mr. Troy adalah seorang penembak jitu, yang tidak pernah meleset dalam tembakannya, meskipun ia adalah seorang penembak jitu. Namun ia tidak memiliki skill mengendap-ngendap yang dimiliki oleh Johnny. Pada saat Mr. Troy kebingungan mencari keberadaan mereka, disitulah Johnny beraksi. Dengan segera menciduk Mr. Troy melepaskan senjatanya, dan menghajarnya mati-matian. Dan akhirnya psikopat Troy pun modar. Untuk saat ini, kemenangan dapat dipastikan sudah berada di tangan Johnny. Untuk menghilangkan jejak, Johnny pun mengubur mayat mereka semua di belakang rumah. Selanjutnya Johnny membakar rumah milik Mr. Troy. Berkat jasa Johnny dan Rosie, Sarah kini sudah bisa bebas, dan ia ditangani oleh pihak medis, akibat trauma yang dialaminya. Sementara Johnny dan Rosie berakhir dengan bahagia, dengan meninggalkan rumah mereka, mencari tempat tinggal baru, tanpa tekanan dari Uncle Neil, dan tanpa gangguan tetangga kampret, dan kini mereka kembali ke tujuan awalnya, yaitu mencari ketenangan. Bagaimana? Cukup menegangkan bukan? Kisah film The Neighbor ini bersetting di sebuah kota kecil, yang bernama Carter, yang terletak di negara bagian Mississippi. Tokoh utamanya adalah seorang pemuda yang bernama Johnny, nama aslinya adalah Josh Stewart, yang hidup bahagia bersama pacarnya yang bernama Rosie, atau nama aslinya Alex Iswe. Seperti penduduk kota kecil lainnya, kebanyakan orang yang tinggal di Carter memilih untuk hidup tenang dan damai, dan mereka memilih untuk menyendiri, atau mengurusi keluarga mereka sendiri. Namun ada satu orang yang menarik perhatian Johnny dan Rosie, yaitu sang tetangga di rumah sebelah. Meski ia hanya seorang pria renta yang hidup sendirian, semacam jomblo tua ngenes, Johnny dan Rosie curiga bahwa ia menyimpan sebuah rahasia. Alhasil, setiap hari mereka pun selalu memata-matai sang tetangga yang jomblo ngenes tersebut. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Bila suka dengan channel ini, tinggal subscribe aja, supaya channel ARS18 ini bisa berkembang dan bisa upload terus setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.